Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan rekan-rekan yang ada di KP4 berbahagia. Sekarang kita berjumpa kembali di pertemuan yang ke-11 dalam mata kuliah reportase dan teknik reportase dan siaran radio. Dan bahasan kita sekarang adalah tentang berita atau konten reportase radio. Nah, sebagaimana yang teman-teman tahu, dalam beberapa pertemuan kita ke belakang kita sudah membahas berbagai hal yang berkaitan dengan reportase radio, baik itu teknik, kemudian peralatan, kemudian juga tata cara dalam bereportase, kemudian juga hal yang perlu dilakukan dan hal-hal yang harus kita hindari dan lain sebagainya. Maka masuk ke pembahasan tentang berita atau konten dalam reportase radio. Sebelumnya kita harus tahu ya, bahwa di zaman sekarang ini, di zaman era digital seperti sekarang ini, di mana konsumsi pemberitaan itu seakan-akan menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi masyarakat. Masyarakat begitu menginginkan sebuah berita yang mereka terima itu berita yang benar-benar berkualitas, berita yang benar-benar besar kegunaannya bagi mereka. Nah, di sini radio menempatkan diri dalam penyiarannya itu setara dengan berbagai media yang berkembang saat ini. Kalaupun memang sejarah berdirinya radio sebagaimana yang sudah kita pelajari begitu panjang. Nah, tentunya semakin meningkatnya kebutuhan yang ada di masyarakat, maka radio harus mampu meningkatkan kualitas, terutama dalam pemberitaan yang tentunya ini pengaruh daya saing dari berbagai media yang ada saat ini. Sebuah radio bisa mempunyai fan yang banyak atau pendengar yang banyak, dan pendengar itu setia jika menyajikan menu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama menu dalam bidang pemberitaan. Kemudian radio harus menjadi jendela informasi bagi masyarakat. Nah, ini sebelum kita masuk ke konten atau berita radio ya. Jadi posisi radio ini sebagai jendela informasi bagi masyarakat, di mana masyarakat ketika tahu bahwa radio A misalnya selalu memberikan berita yang aktual, maka insya Allah masyarakat akan selalu setia menanti berita-berita yang disajikan oleh radio tersebut. Kemudian bagaimana dengan keberhasilan suatu berita sehingga digemari oleh masyarakat ataupun sehingga ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Nah, keberhasilan sebuah konten atau isi berita yang disiarkan oleh radio itu bergantung dari produksi berita itu. Dan salah satu yang berpengaruh dari proses itu adalah sumber daya manusia, terutama kemampuan seorang reporter dalam menggali data dan informasi kemudian menjadi materi berita yang berkualitas. Kemudian untuk memenuhi kriteria berita yang disiarkan agar berita itu memang ditunggu-tunggu kemudian begitu booming di masyarakat, maka seorang reporter harus mampu mendapatkan berita yang aktual. Seorang reporter harus mampu mengemas berita itu menjadi menarik sedemikian rupa, kemudian memberikan kontribusi bagi perkembangan masyarakat. Maka seorang reporter dalam hal ini dituntut dia harus cekatan, kemudian juga dia harus berpengalaman, kemudian juga dia harus mempunyai naluri tentang berita atau sense of news. Dia harus mempunyai naluri tentang berita, yaitu seorang reporter harus mampu menceritakan sebuah berita yang bernilai tepat dan akurat di masyarakat.
Nah, dalam hal ini maka efektivitas dan keefisiensian kerja seorang reporter dilakukan dengan cara menempatkan reporter itu sesuai dengan bidang yang dia sukai. Jadi tidak boleh seorang reporter bekerja di bidang yang tidak dia sukai, tapi harus yang dia sukai. Misalnya seorang reporter menyukai kerja di bidang politik, kemudian ada yang di bidang sosial, ada yang di bidang ekonomi, ada yang di bidang pendidikan, dan berbagai bidang lainnya. Nah, dalam proses kerjanya itu, reporter harus melalui tahapan-tahapan yang dimulai dari perencanaan hingga berita itu siap on air atau siap tayang. Jadi, seorang reporter jika ditempatkan dalam pekerjaan dia yang tidak sesuai dengan kesenangan dia, kesenangan di sini dalam arti sesuatu yang dia anggap dia mampu. Jika seorang reporter merasa dia mampu di bidang politik, kemudian kita tempatkan di bidang ekonomi atau sebaliknya, maka berita yang dihasilkan itu tidak akan aktual. Berita yang dihasilkan itu tidak akan akurat. Berita yang dihasilkan itu tidak akan bernilai bagi masyarakat. Karena memang ada hal-hal penempatan, dalam hal penempatan SDM, terutama di sini seorang reporter yang mencari data, menggali, kemudian mengolah data itu, yang dia sampaikan nanti tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Oke teman-teman, di KP4 yang mungkin menyimak apa yang saya paparkan ini, kita harus tahu bahwa berita radio itu menurut beberapa tokoh, misalnya Mas Duki dalam bukunya Berjurnalistik Radio mengatakan bahwa segala hal yang menyangkut perencanaan, meliput, produksi dan melaporkan sebuah fakta menjadi berita, itu adalah berita radio. Pengertian berita radio ya, konten ya. Konten dari berita radio harus seperti itu. Bahwa apapun itu masalahnya, itu harus menyangkut ke perencanaan dari permasalahan itu, kemudian proses peliputannya, kemudian proses produksi, dan kemudian melaporkan fakta yang sudah didapat menjadi sebuah berita. Itu menurut seorang Mas Duki ya, tentang pengertian berita radio. Kemudian ada Paul D. Messner. Paul D. Messner mengatakan bahwa informasi yang baru tentang suatu peristiwa, ya, informasi yang baru tentang suatu peristiwa yang penting dan menarik perhatian serta minat pendengar. Ya, jadi berita radio itu adalah sebuah informasi yang baru. Jangan informasi yang basi. Sebuah informasi yang baru di mana informasi itu meliput sebuah peristiwa penting dan kemudian mampu menarik serta mampu menarik minat pendengar. Jangan sampai ketika radio menyiarkan sebuah berita tidak ada yang mendengar berita itu. Masyarakat antipati, tidak mau. Karena apa? Mungkin dalam hal penyajian data, kemudian penggalian data, menganalisis dan lain sebagainya, berita itu sama sekali tidak kena atau sama sekali tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Bisa seperti itu dalam hal berita radio. Kemudian tokoh-tokoh yang mengatakan tentang apa itu berita radio, ya masih banyak tentang tokoh-tokoh yang mengatakan tentang berita radio. Kemudian juga di sini ada bentuk-bentuk berita radio. Bentuk-bentuk berita radio itu ada bentuk berita tulis atau writing news, ya. Kemudian bentuk ini yaitu berupa sebuah berita pendek yang bersumber dari media lain biasanya, kemudian ditulis ulang ya atau diparafrasekan. Bisa pula ini berupa liputan reporter yang teksnya diolah kembali di studio. Ya. Ada berita tertulis, sekali lagi writing news, ya. Ini berita pendek yang bersumber dari media lain yang ditulis ulang,
ya, diparafrasekan, atau juga bisa berupa liputan reporter yang teksnya diolah kembali di studio berita itu. Ini berita tulis. Kemudian ada berita bersisipan, ya, news with insert. News with insert. Ini berita ini dilengkapi atau di mic biasanya dengan sisipan suara narasumber. Kemudian dia news picture, ya, ada news picture di mana berita atau laporan jurnalistik ini panjang, ya. Ini panjang, biasanya sifatnya lebih humanis interest. Kemudian ada phone in news, ya. Phone in news itu berita yang disajikan melalui reporter via telepon. Kemudian juga ada buletin berita. Buletin berita ini gabungan beberapa berita pendek yang disajikan dalam satu blok waktu. Dan ada jurnalisme interaktif, ya, atau news interview. Biasanya berita ini bersumber pada sebesar mungkin keterlibatan halayak. Jadi melibatkan halayak yang besar, baik halayak itu sebagai pelaku maupun sekedar saksi mata dari suatu kejadian. Oke kawan-kawan, saya potong dulu dan akan saya lanjutkan di season berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.